Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sobatku. Alhamdulillah sekali, sobatku. Pada kesempatan kali ini saya dapat satu pasang, yaitu sebuah batu badar besi. Ini nempel batu juga ini, karena ini nempel batu sangat kuat ini. Nah, batu sama batu nempelnya sangat kuat, sobatku. Jadi ini benar-benar sangat luar biasa, karena nempel di batu pun kuat seperti ini nih. Nah, dia kuat sekali sama batunya ini. Nah, apalagi untuk nempel koin ya, kita cek nempel koinnya seperti ini. Nah, tuh nempel koin sangat kuat. Kita cek yang satunya lagi nih. Nah, ini juga kuat ya, sobatku. Nah, ini kuat, sangat kuat sekali. Nah, ini kuat sekali, sobatku. Jadi ini dua batu ini sama-sama mempunyai daya tarik ya. Nah, saling menarik sama batu ini, saya jamin 1000% ini natural, tanpa ada masakan atau obsidian ya, atau bikinan ini, atau magnet. Itu bukan, ini asli badar besi dari alam seperti ini. Dan ini masih bahan, ini bisa dilihat ini. Nah, ini masih bahan, belum kena gosok sama sekali, bener-bener masih alami. Dia nempel sama batu juga, batu sama batu nempel, sobatku, sangat kuat. Lalu kita cek jarum dulu ya, sobatku. Ini dan batunya sangat padat sekali, sobatku. Jadi biasanya sih ada yang nggak padat, tapi kalau ini sangat padat, karena jenis seperti ini sangat langka untuk dicari, ini padat banget. Nah, ini nempel jarum sangat kuat, sangat kuat sekali, mantap. Apalagi nempel magnet ya, sobatku. Kita cek nempel magnetnya seperti itu. Ini nempel terus, ini koinnya ngikut nempel terus. Nah, kita cek pakai ini. Masya Allah, kuat sekali. Jadi keunikan batu ini benar-benar unik dari alamnya, sobatku. Sangat langka sekali seperti ini. Oh iya, sobatku, saya mau berbagi pengalaman ya, sobatku, mengenai sahabat saya yang bertanya kemarin kepada saya itu, Bang, ada enggak sih yang namanya kekuatan goib atau energi dari batu, misalkan batu alam atau batu polesan, itu ada enggak itu energinya? Ada pertanyaan dari sahabat saya yang seperti itu, maka saya akan jawab di sini melalui video ini ya, sobatku. Saya akan menjawabnya. Ini hanya sebuah pendapat ya. Pendapat itu semua orang punya hak mengajukan pendapatnya tersendiri. Jadi mau orang lain berbeda itu juga tidak masalah ya, sobatku. Kalau soal mengenai energi dari batu, menurut saya pribadi itu seperti ini, sobatku. Misalkan kita punya batu. Nah, batu itu setelah kita dipakai, terus bikin kita percaya diri, sobatku. Percaya diri dalam hal positif. Tapi kita tidak percaya atau tidak menyembah batu tersebut, sobatku. Jadi kita percaya saja sama Allah Subhanahu wa taala yang memberi ya, memberi kekuatan. Itu perantara melalui apa saja yang ada di muka bumi ini, alias memberi kegunaan dari barang tersebut yang ada di muka bumi ini itu sesuai masing-masing kegunaannya. Misalkan ya, pisau ini gunanya buat apa? Nah,
Misalkan pisau ini gunanya buat motong-motong apa ini, tomat. Kita potongnya pelan aja seperti ini sobatku. Nah, dia sudah masuk ya sobatku nih. Nah, dia sudah masuk. Nah, dia sudah masuk. Jadi nggak usah pakai ditekan, dia sudah masuk. Karena apa sobatku? Karena banget tajamnya pisau ini. Tapi tajam-tajamnya pisau ini itu kalau mau buat ya seperti zaman sekarang yang lagi banyak yang viral ya sobatku, buat bikin konten ya. Kalau bikin konten itu ada yang kebal ya, kebal dari senjata tajam, kebal silet, kan banyak sekali ya sobatku. Ini belah aja seperti ini nih. Nah, itu tomat sungguhan ya, nanti dikiranya bukan tomat sungguhan. Ini tomat sungguhan, ini bahkan ini baru beli ini nih, harga 16.000 ini baru sobatku. Nah, ini baru, kita pelan aja ngerajangnya seperti ini. Nah, pelan aja, nggak usah ditekan. Nah, seperti ini. Videonya nggak fokus ya sobatku, karena ini lampunya mungkin kurang terang. Nanti saya bikin terang lagi seperti ini. Nah, itu nggak pakai tekanan, ini udah terkupas karena ini tajam sekali seperti silet sobatku nih. Nggak pakai tekanan tangan ya, nggak pakai energi, ini hanya pakai ini beratnya pisau ini aja bisa menahan, bisa mendorong, ini terkupas nih. Nah, ini saking tajamnya. Kita coba yang ini aja, yang ini ya kan ringan, jadi ini nggak usah perlu ditekan, hanya seperti ini aja nih. Ini lebih tajam daripada yang tadi ya sobatku. Ini megangnya seperti ini aja, seperti ini nih tajamnya pisau ini. Saya juga bisa ya sobatku buat memberi hiburan buat sahabat-sahabatku yang ada di Nusantara ya sobatku. Ini sekadar hiburan tapi ya sobatku, ini bukan saya sakti atau gimana saya enggak ya sobatku. Kalau hanya buat hiburan ya sobatku, ini misal kayak sulap lah, semua itu sulap kan ada triknya ya sobatku. Mungkin ini sejenis ya, ini sama, ini juga ada triknya. Kita coba di tangan. Ini yang lebih tajam ini ya, kita coba yang ini. Kita tekan seperti ini. Nah, itu tekanannya kelihatan ya sampai berkerut ini. Tapi ini hanya trik ya sobatku, bukan saya kebal pisau atau kebal senjata tajam, itu bukan. Ini hanya trik buat sulapan. Sulap kan pakai trik ya sobatku, candaan lah ya sobatku, tidak nyata, hanya sebuah trik. Semua orang bisa melakukan ini, tapi saya tidak menganjurkan buat mainan pisau seperti ini sobatku. Dan ini goresan-goresan ini nanti akan membawakan bekas luka seperti ini nih, nanti akan membekas. Ini pasti banyak bekasnya ini, walaupun dia nggak berdarah tapi banyak bekasnya. Itu yang dinamakan trik ya sobatku. Tapi ini kita coba ke sini aja. Sangat, nah seperti ini. Gak usah ditekan aja, buat motong ini bisa sobatku nih. Ini kacang panjang ini sobatku, buat dimasak, ini di sayur sama istri saya. Ini saya ambil satu saya gores-gores seperti ini biar nanti nggak usah ngerajang, tinggal nyayur aja ya sobatku. Mantap ya. Ini seperti silet sama lah, seperti silet juga sama. Itu buat apa,
buat ngetes seperti itu ya, buat hanya hiburan lah ya, itu bisa lah seperti itu sobatku. Seperti ini sobatku. Jadi saya nggak megang batu apa-apa ya sobatku, ini tangan kosong, tapi ini hanya trik sulapan. Kalau hanya buat sulapan ya bisa lah ya sobatku, seperti itu. Yang pasti pada intinya ya sobatku, itu pengalaman menurut saya, sepengetahuan saya itu yang namanya energi itu ada. Yang memiliki siapa ya sobatku, ya kembali ke diri kita masing-masing saja ya sobatku. Yang namanya energi itu, kalau orang mempunyai energi, kekuatan supranatural itu atau kekuatan spiritual itu biasanya dia tidak memaparkan kepada publik atau kepada teman-temannya, itu tidak. Biasanya hanya dia dirasa sendirilah ya sobatku. Jadi misalkan saya nggak mungkin memaparkan seperti video tadi ya sobatku. Itu karena saya paparkan seperti ini karena hanya trik sulap. Jadi biar tahu kalau saya juga bisa sulapan walaupun tidak sempurna kayak orang lain ya sobatku. Seperti itu sobatku. Jadi kesimpulannya, untuk energi dari batu itu ya itu kembali kepercayaan masing-masing aja sobatku. Yang pasti saya di sini saya hanya jual seni. Saya hanya jual seni untuk koleksi yang khususnya jenis unik antik yang ada di Sungai Lukulo, Kebumen sobatku. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat saya itu jawabannya seperti itu sobatku. Kembali ke diri masing-masing aja. Saya nggak suka nanti kalau timbulnya fitnah ya sobatku. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, benda apa aja itu udah mempunyai kegunaan masing-masing, seperti itu aja sobatku. Contohnya buat pisau tadi aja itu juga mempunyai kegunaan buat motong-motong sayur atau motong apa, itu bisa. Batu ini kegunaannya bisa dibikin cincin buat koleksi, itu bisa sobatku. Jadi kalau menurut teman-teman semua nanya ada orang sakti di muka bumi ini, ada atau enggak, itu jawabannya ke diri masing-masing aja. Kalau ada pun yang punya kesaktian, biasanya dia nggak mau muncul sobatku. Karena apa ya, misal dia sakti, masa disuruh mamer-mamerin ke orang-orang. Bahkan dia inginnya malah orang-orang tuh nggak tahu kalau dirinya itu sakti sobatku, seperti itu biasanya sobatku. Tapi kalau saya hanya manusia biasa ya, saya hanya pecinta seni sobatku. Yang suka seni silakan bisa hubungin saya sobatku. Seni itu indah, dan batu biasanya setahu saya itu mempunyai aura tersendiri. Misal ya, saya lihat batu di petani saja ya. Contoh saya pribadi aja ya, bukan orang lain. Saya lihat barang cincin di petani atau bahan, tapi ketika saya lihat itu barangnya bagus, tanpa ditawarin sama petani tersebut, saya sudah nawar harganya. Saya ingin memilikinya, berapa harganya. Jadi saya sudah terbawa dulu sama aura batu tersebut sobatku. Itu contoh saja yang kecil sobatku. Jadi saya bisa tertarik dengan batu tersebut dengan tidak sadar. Jadi rasanya sangat ingin memilikinya. Akhirnya deal, saya bayar dan saya bawa pulang, dan saya proses gospol, lalu saya jual lagi dan saya dapat tumpang ya, entah itu sedikit atau banyak. Itu keuntungan itu saya pakai buat keperluan keluarga sobatku. Jadi saya tidak ada unsur untuk membohongi atau
menipu ya. Jadi saya jual apa adanya, tidak jual isinya ya sobatku, hanya batunya. Soal kepercayaan silahkan kembali ke masing-masing aja. Dari zaman nenek moyang kita, dari zaman dahulu itu sobatku, yang namanya orang sakti itu pastinya ya ada sobatku. Tapi kalau disuruh ngebuktiin ya nggak mau lah, dia juga nggak mengakui kalau dia sakti sobatku. Kalau sesuatu hal yang di luar logika ya, di luar nalar, ada yang bertanya semua, kalau nggak masuk akal saya nggak percaya misalkan, seperti itu. Dia suruh aja setiap ada pilihan lurah ya, pilihan lurah itu malam-malam, biasanya jam 12 malaman itu dia disuruh di luar berdiri, lalu lihat yang namanya daru keris terbang itu, beterbangan itu lah, itu silahkan dicerna dengan apa dia terbang, terus bagaimana caranya ada daru terbang itu yang benar-benar ada kesaktian yang terlihat kasat mata. Itu biasanya itu terbangnya ke arah rumah yang mana itu saya sendiri, saya pribadi pernah lihat langsung jatuh ke rumahnya si A misalnya. Saya pernah, ternyata si A itu orangnya terkenal orang tua, dia agak pintar mengobatin, dia agak pintar nolong orang, tapi kan dia nggak nipu, seperti itu sobatku. Ini tangan saya tadi sobatku, dia tergores-gores seperti ini, tapi tidak keluar darah, karena ini sebuah trik ya sobatku, hanya sulapan. Kalau sulap ya pastinya pakai trik semua lah sobatku. Kalau misalkan gini digini-gini ya, sulapan lah, semua orang bisa lah sobatku. Nih seperti itu sobatku. Kita hanya manusia biasa ya sobatku, yang tak luput dari kesalahan sobatku. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita masing-masing saja untuk kepercayaan silahkanlah. Yang pasti kalau saya nggak ada bertujuan mempercayai saya membodohi orang lain, tidak. Saya tetap dengan prinsip saya jual seni, silahkan yang suka seni bisa beli batu kesenian yang sering saya upload. Cuma kalau ada yang suka isinya atau kodamnya, energinya, itu terserah masing-masing aja kepercayaan ya sobatku, tidak bisa dipaksakan. Biasanya kalau orang udah percaya seperti itu nggak harus diajarin, nggak harus diarahkan, dia udah tahu sendiri, dia nggak bakal bisa dirubah dengan kepercayaan dia. Karena biasanya orang yang percaya seperti itu, misalkan hal mistis ya sobatku, hal mistis itu kepercayaan biasanya itu berawal dari kejadian yang pernah dia alamin atau dia melihat secara langsung, biasanya seperti itu sobatku. Jadi ini kesimpulannya nggak bakal bisa dicerna oleh orang lain, hanya dia yang merasakan sendiri. Soalnya kalau kita nggak tahu, nggak pernah, jadi kita itu nggak bisa merasakan seperti apa sih kekuatan-kekuatan yang dia miliki, seperti apa, nggak bakal tahu kalau nggak merasakannya sendiri. Jadi semua itu kembali ke diri kita masing-masing saja, bahwa kekuatan itu ada dan tidaknya itu hanya Allah ya yang tahu ya sobatku. Tapi kalau goib, yang namanya goib, saya 1000% saya percaya sobatku. Hanya goib yang saya cerna secara jelas sekali ini, saat ini ya, saya bisa bernafas dengan yang namanya angin itu ada. Angin itu goib sobatku, jadi angin itu ada. Saya tidak bisa melihatnya, tapi saya bisa merasakannya. Itulah yang namanya goib sobatku. Bukan maksud saya untuk menggurui ya sobatku, saya juga orang bodoh, tapi saya sependapatnya seperti itu. Kalau orang lain berpendapat lain ya silahkan ya sobatku, saya juga tidak melarang, tidak
tidak menjanggal orang tersebut mau mengajukan pendapat seperti apa, silahkan. Hanya pendapat saya seperti itu. Oke sobatku, salam sehat selalu ya sobatku. Semoga kalian semua sehat terus ya sobatku, sehat terus sampai akhir zaman. Nanti kalau udah masanya ya semua manusia bakal kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sobatku. Jadi sebagai manusia kita hanya berusaha. Kalau saya pribadi, saya juga sedang berusaha untuk mencari rezeki melalui seni sobatku. Soal kesaktian, energi, goib, semua kembali ke dirinya masing-masing saja. Saya tidak melarang dan saya tidak menggurui, seperti itu sobatku. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.